Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumia Lorenza, BP 2010 1055 1025, jurusan Manajemen Universitas Andalas Kampus 2. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi matematika pada bab 5 tentang fungsi beberapa variabel. Tujuan mempelajari bab ini adalah di akhir bagian Anda diharapkan mampu 1. Menggunakan notasi fungsi ZF, X, Y. 2. Tentukan turunan parsial orde pertama Fx dan Fy. 3. Tentukan turunan parsial orde 2 Fxx, Fxy, Fyx, dan Fyy. 4. Harga itu untuk sebagian besar fungsi Fxy, Fyx. 5. Gunakan rumus kenaikan kecil. 6. Lakukan diferensiasi implisit. Kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Permintaan suatu barang tidak hanya bergantung pada harganya sendiri, tetapi juga pada harga barang, substitusi, dan perlengkapan, pendapatan konsumen, belanja iklan, dan sebagainya. Demikian pula, keluaran dari suatu proses produksi bergantung pada berbagai masukan, termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk menganalisis perilaku ekonomi umum, kita harus memperluas konsep suatu fungsi, dan khususnya kalkulus diferensial ke fungsi beberapa variabel. Fungsi f dari dua variabel adalah turunan yang menetapkan ke setiap pasangan bilangan yang masuk, xy bilangan keluar yang didefinisikan secara unik. Fungsi dari suatu variabel dapat diberi deskripsi bergambar menggunakan grafik yang membantu memberikan kesan intuitif untuk perilakunya, di mana sumbu horizontal menentukan bilangan yang masuk, X, dan sumbu vertikal menentukan bilangan yang keluar, Y. Ketinggian kurva tepat di atas titik manapun pada sumbu X mewakili nilai fungsi pada titik ini. Pertanyaan yang jelas untuk dinyatakan adalah apakah ada representasi bergambar fungsi yang dari beberapa variabel? Jawabannya adalah ya. Dalam kasus fungsi dua variabel, meskipun tidak mudah untuk dibuat, fungsi ZF XY dapat dianggap sebagai permukaan, lebih mirip pegunungan, dalam ruang 3 dimensi. Jika Anda memvisualisasikan titik masuk dengan koordinat XY terletak pada bidang horizontal, maka ketinggian permukaan Z tepat di atasnya mewakili nilai fungsi pada titik ini. Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat sketsa permukaan dengan tangan dari persamaan seperti F, XY, XY 34X. Meskipun paket grafik 3 dimensi tersedia untuk kebanyakan komputer yang dapat menghasilkan plot seperti itu, tidak mungkin memberikan interpretasi grafis apapun untuk fungsi lebih dari dua variabel. Misalnya, sebuah fungsi dari katakanlah 4 variabel akan membutuhkan 5 dimensi, satu untuk setiap variabel masuk dan satu lagi untuk variabel keluar. Terlepas dari kemunduran ini, kita masih dapat melakukan tugas untuk membedakan fungsi dari beberapa variabel, dan seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya dari bab ini, turunan macam itu memainkan peran penting dalam menganalisis perilaku ekonomi. Diberikan fungsi dua variabel, ZF, XY, kita dapat menentukan dua turunan orde pertama. Turunan parsial dari F terhadap X ditulis sebagai Z atau X, Fx atau Fx, dan ditemukan dengan menurunkan F terhadap X, dengan Y tetap konstan. Demikian pula turunan parsial dari F sehubungan dengan Y ditulis sebagai Z atau Y, Fy atau Fy, dan ditemukan dengan menurunkan F terhadap Y, dan X tetap konstan. Kami menggunakan tanda keriting dalam notasi Fx. Untuk membedakan diferensiasi parsial fungsi, beberapa variabel dari diferensiasi biasanya fungsi satu variabel. Notasi alternatif Fx analog dengan notasi F untuk diferensiasi biasa. Sehubungan dengan X, kami bekerja sebagai berikut. Dengan aturan penjumlahan, kita tahu bahwa
kita dapat membedakan setiap bagian secara terpisah dan menjumlahkan. Sekarang, ketika kita menurunkan X2 terhadap X, kita mendapatkan 2X. Namun, jika kita membedakan Y3 terhadap X, kita mendapatkan 0. Untuk melihat ini, perhatikan dari definisi diferensiasi parsial terhadap X, bahwa variabel Y dianggap konstan. Tentu saja, jika Y adalah sebuah konstan, maka begitu juga dengan Y3 dan seperti yang telah kita bahas pada bab 4. Konstanta diferensiasi menjadi 0. Oleh karena itu, F2X konstanta 2X. X dengan cara yang sama. F konstanta 3Y2, 3Y2Y. Kali ini, X dianggap konstan. Jadi, X2 menjadi 0 dan ketika kita menurunkan Y3 terhadap Y, kita mendapatkan 3Y2. B. Untuk menurunkan fungsi F(y(x) X2Y terhadap X, kita menurunkannya dengan cara biasa, mengambil X sebagai variabel sambil menganggap Y adalah konstanta. Sekarang, kita menurunkan kelipatan konstanta X2, kita menurunkan X2 untuk mendapatkan 2X, lalu mengalihkan konstanta. Misalnya, 7 kali 2 berdiferensiasi dengan 7, 2X, 14X. 100 kali 2 berdiferensiasi menjadi 100, 2X, 200X. Dan C kali 2 berdiferensiasi menjadi C, 2X, 2CX. Untuk setiap konstanta C, dalam kasus kita, Y memainkan peran sebagai konstanta. Jadi, X2Y berdiferensiasi menjadi 2X, Y, 2XY. Oleh karena itu, Fx2XY. Demikian pula untuk mencari Fy. Kita memperlakukan Y sebagai variabel dan X sebagai konstanta dalam ekspresi. F, XY, X2Y menurunkan. Sekarang ketika kita kelipatan konstanta Y, kita hanya mendapatkan konstanta. Jadi, CY berdiferensiasi menjadi C. Dalam kasus kita, X2 berperan menjadi C. Jadi, X2Y berdiferensiasi menjadi X2. Oleh karena itu, mendiferensiasi hasilkan Fy X2. Secara umum, ketika kita sebuah fungsi dari dua variabel, hal yang kita adalah fungsi dari dua variabel. Ini menunjukkan kemungkinan membedakan untuk kedua kalinya. Sebenarnya, ada 4 turunan parsial orde 2. Kami menulis 2Z atau X2, 2Fx2 atau Fxx. Untuk fungsi yang diperoleh dengan membedakan 2 kali terhadap X. 2Z atau Y2, 2Fy2 atau Fyy. Untuk fungsi yang diperoleh dengan membedakan 2 kali terhadap Y, 2Z atau Yx, 2Fyx atau Fyx. Untuk fungsi yang diperoleh dengan mendiferensiasi pertama kali terhadap X, dan kemudian dengan Y, dan 2Z atau XY, 2Fxy atau Fxy. Untuk fungsi yang diperoleh dengan mendiferensiasi terlebih dahulu terhadap Y dan kemudian dengan X. Turunan parsial orde pertama dari fungsi f, xy, x2y telah ditentukan dan diberikan oleh fx2xy, fy x2. Oleh karena itu, fxx2y, fyy 0, fy x2x, fxy 2x. Dapangan yang keluar y. Ketinggian kurva tepat di atas titik. Hasil ini berlaku untuk semua fungsi yang muncul dalam ilmu ekonomi. Tidak penting dalam hal urutan diferensiasi parsial dilakukan. Diferensiasi terhadap X, maka Y memberikan ekspresi yang sama terhadap diferensiasi terhadap Y lalu X. Faktanya, ada beberapa fungsi matematika yang aneh, yang hasil ini tidak benar, meskipun mereka tidak perlu menjadi perhatian kita.
meskipun kita telah berkonsentrasi secara eksklusif pada fungsi dari dua variabel. Untuk fungsi umum, YF, X1, X2, seterusnya sampai Xn. Dan N turunan parsial orde pertama ditulis sebagai Fx mutlak atau Fi. I, 1, 2, seterusnya sampai N, yang ditemukan dengan melakukan diferensiasi terhadap satu variabel pada satu waktu, menjaga N satu variabel tetap. Turunan parsial orde kedua ditentukan dengan cara yang analog. Solusinya yaitu kita perlu mencari F31, 2F, XX31 yang menunjukkan fungsi yang diperoleh dengan mendiferensiasi terlebih dahulu terhadap X1 dan kemudian terhadap X3. Diferensiasi terhadap X1 menghasilkan FF3X2, X2131. Dan jika kita membedakannya lebih jauh dengan X3, kita dapatkan F31-2F, X2X331. Faktanya, seperti yang baru saja kita catat untuk fungsi dua variabel, kita mendapatkan jawaban yang sama. Jika kita melakukan diferensiasi dalam urutan terbalik, Anda mungkin ingin memeriksanya sendiri. Kami telah melihat bagaimana mengerjakan turunan parsial tetap belum memberikan makna apapun padanya. Untuk memberikan interpretasi dan turunan parsial, mari kita mundur satu langkah sejenak dan mengingat situasi yang sesuai untuk fungsi satu variabel dalam bentuk YF(X). Turunannya dy atau dx, memberikan laju perubahan y dengan menghormati x. Dengan kata lain, jika x berubah dengan sejumlah kecil x, maka perubahan yang sesuai dalam y memenuhi y sama dengan dy dikali dx. Selain itu, akurasi dari aproksimasi meningkat ketika x menjadi semakin kecil dan kecil. Mengingat cara di mana turunan parsial ditemukan, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk fungsi dua variabel zf, xy, jika x berubah dengan sejumlah kecil x dan y tetap, maka perubahan yang sesuai pada z memenuhi z sama dengan zx, x. Demikian pula, jika y berubah oleh y dan x tetap, maka z berubah besar, z sama dengan ZYY. Dalam praktiknya, tentu saja X dan Y dapat berubah secara bersamaan. Jika ini kasusnya, maka perubahan bersih pada Z akan menjadi jumlah dari perubahan individu yang disebabkan oleh perubahan pada X dan Y secara terpisah. Sehingga ini disebut sebagai rumus kenaikan kecil. Meskipun ini hanya perkiraan, dapat ditunjukkan bahwa untuk sebagian besar fungsi kesalahan yang sesuai cenderung 0 karena X dan Y keduanya cenderung 0. Oleh karena itu, rumus ini terkadang dikutip dengan tanda persamaan dan ditulis sebagai dz, zdx, zdy. XY di mana simbol dx. dz dan dz, dy dan dz disebut diferensial dan mewakili nilai pembatas dari X, Y dan Z, dan karena Y berkurang dari 3 menjadi 2,8. Perubahannya Y adalah Y 0,2. Rumus kenaikan kecil menyatakan bahwa Z sama dengan ZX, ZY. XY oleh karena itu, perubahan Z adalah Z sama dengan 18, 0,1, 26, 0,2, 3,4, jadi Z meningkat sekitar 3,4. Salah satu aplikasi yang penting dari rumus kenaikan kecil adalah untuk diferensiasi implisit. Kami berharap sekarang Anda benar-benar senang membedakan fungsi dari satu variabel seperti Y, X3, 2 kali 25. Namun, anggaplah Anda diminta mencari dy atau dx dengan persamaan Y 32x, Y 2 kali 5. Ini jauh lebih sulit. Alasan perbedaannya adalah bahwa dalam kasus
Dalam kasus kedua, ketergantungan fungsional Y pada X hanya diberikan secara implisit. Anda harus menyusun ulang persamaan ini dan menulis dalam suku-suku X sebelum Anda dapat menurunkannya. Sayangnya, ini adalah tugas yang tidak mungkin karena adanya istilah Y3. Triknya di sini adalah dengan menganggap ekspresi di sisi kiri persamaan sebagai fungsi dari dua variabel X dan Y, sehingga f(x(y) y2 x y 2x atau ekuivalen z y3 2x y 2x. Persamaan y3 2x y 2 x5, kemudian membaca z5. Secara umum, bentuk diferensial dari rumus kenaikan kecil menyatakan bahwa dz, z dx, z dy. xy dalam kasus khusus kita, z mengambil nilai konstanta y, 5. Jadi, tidak berubah karena dz konstanta dan rumusnya tereduksi menjadi konstanta z dx, z dy. xy yang disusun ulang sebagai z dy, z dx. X yaitu dy, z atau x. dx, z atau y, rumus ini dapat digunakan untuk mencari dy per dx, mengingat fungsi implisit apapun konstanta f(x(y), yaitu jika f(x(y) konstan, maka di dy fx, dx, fy, teknik mencari dy per dx dan dari fx per fy disebut diferensiasi implisit dan dapat digunakan jika sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan representasi eksplisit y dalam istilah X. Istilah kunci. Variabel kedependen sebuah variabel yang nilainya ditentukan oleh yang diambil oleh variabel independen. Di ZF XY, variabel independennya adalah Z. Diferensiasi membatasi nilai perubahan tambahan. Pada limitnya, aproksimasi Z sama dengan ZX menjadi DZ sama dengan Z dx, di mana dz dan dx adalah perbedaannya. XY fungsi dua variabel aturan yang menentukan untuk setiap pasangan bilangan masuk X dan Y. Bilangan keluar yang didefinisikan secara unik, Z. Diferensiasi implisit proses memperolehan dx atau dy di mana fungsinya tidak diberikan secara eksplisit sebagai ekspresi untuk y dalam istilah X. Variabel-variabel bebas, variabel yang nilainya menentukan bahwa variabel terkait. Di ZF XY, variabel independennya adalah X dan Y. Turunan parsial turunan fungsi dari dua atau lebih variabel yang terkait dengan salah satu variabel ini. Variabel lainnya dianggap konstan. Turunan parsial orde kedua, turunan parsial dari turunan parsial orde pertama. Misalnya, f(x(y) adalah turunan parsial orde kedua ketika f terdiferensiasi terlebih dahulu terhadap y dan kemudian terhadap x. Rumus kenaikan kecil hasilnya z sama dengan zx, zy. Xy fungsi simetris, fungsi dari dua atau lebih variabel yang tidak berubah oleh permutasi variabel apapun. Fungsi dua variabel simetris ketika f(x(y), f(y(x). Tuliskan ekspresi turunan parsial orde pertama z dan z untuk xy. A 2x 2 4y5, B z3 kali 3 2ey, C 2 z x y 6y, D zx 6y 2 5y3. 10 1f f x y, x 4y 5 x 2 y2. Tuliskan ekspresi untuk turunan parsial orde pertama fx dan fy. Karenanya evaluasi fx
1,0 dan FY 1,1. Temukan ekspresi untuk semua turunan parsial orde pertama dan kedua dari fungsi berikut. Dalam setiap kasus verifikasi itu, 2Z YX, 2Z X Y. A. Z X Y, B. Z Y X Y, C. Z X2 2YX, D. Z16X1 per 4Y3/4 E ZYX. X2Y12 digunakan rumus kenaikan kecil untuk memperkirakan perubahan pada Z X2Y4 X6Y4Y. Ketika A. X meningkat dari 1 menjadi 1 dan Y tetap pada 0. B. X tetap pada 1 dan Y berkurang dari 0 menjadi 0,5. C. X meningkat dari 1 menjadi 1,1 dan Y menurunkan dari 0 menjadi 0,5. 13. Jika Z X2Y3 10X Y2. Evaluasi ZX dan ZY pada titik 2,3. Oleh karena itu, perkirakan perubahan Z saat X meningkat 0,2 dan Y berkurang 0,1. Jika Fxy YX3 2X, tuliskan ekspresi untuk Fx dan Fy. Oleh karena itu, gunakan diferensiasi implisit untuk mencari dy per dx karena y x3 2x1. Konfirmasikan jawaban Anda untuk bagian A dan menyusun kembali persamaan suku-suku y x3 2x1. Untuk memberikannya y secara eksplisit dalam X dan menggunakan diferensiasi bahasa. Buktinya bahwa X1 Y1 memenuhi persamaan X2 Y2 3. Gunakan diferensiasi implisit untuk mencari nilai dy per dx pada titik ini. Fungsi 3 variabel diberikan oleh X, X2F, X1, X2, X3. 1, 3 in X2, X3, X2. Tentukan semua turunan orde pertama dan kedua dari fungsi ini. Verifikasi bahwa F12, F21, F13, F31, dan F23, F32. Elastisitas parsial dan fungsi marginal. Tujuannya, pada akhir bagian ini, Anda diharapkan mampu untuk 1. Menghitung elastisitas parsial. 2. Hitung utilitas marginal. 3. Hitung tingkat marginal substitusi komoditas di sepanjang kurva indifferent. 4. Hitung produk marginal. 5. Hitung kecepatan marginal substitusi teknis sepanjang isokuan. 6. Sebutkan teorema Euler untuk fungsi produksi yang homogen. Bagian pertama dari bab ini menjelaskan teknik diferensiasi parsial. Mudah-mudahan Anda telah menemukan bahwa diferensiasi parsial tidak lebih sulit daripada diferensiasi biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk fungsi dari beberapa variabel, Anda harus jelas sejak awal huruf mana dalam ekspresi matematika yang akan menjadi variabel, dan perlu ingat bahwa semua huruf yang tersisa kemudian hanyalah konstanta yang disamarkan. Setelah Anda melakukan ini, diferensiasi yang sebenarnya dengan sendirinya mematuhi aturan yang biasa. Dalam bagian 4.3 dan 4.5, kami mempertimbangkan berbagai aplikasi ekonomi mikro, mengingat hubungan yang erat antara diferensiasi biasa dan parsial. Anda tidak perlu terlalu terkejut mengetahui bahwa kami dapat memperluas aplikasi ini ke fungsi beberapa variabel. Kami berkonsentrasi pada 3 bidang utama. 1. Elastisitas permintaan. 2. Utilitas. 3. Produksi. Kami mempertimbangkan masing-masing ini secara bergantian.
Elastisitas permintaan. Misalkan permintaan Q untuk barang tertentu bergantung pada harganya P, harga barang alternatif PA dan pendapatan konsumen Y, sehingga QF P PA Y. Untuk beberapa fungsi permintaan F, yang menarik adalah ketanggapan permintaan terhadap perubahan salah satu dari 3 variabel ini. Ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan elastisitas. Elastisitas harga permintaan sendiri didefinisikan sebagai perubahan persentase E dalam persentase perubahan Q di P, dengan PA dan Y tetap konstan. Definisi ini identik dengan yang diberikan di bagian 4.5. Jadi, mengikuti argumen matematis yang sama yang disajikan di sana, kami menyimpulkan E PQ itu PQP. Notasi turunan parsial digunakan di sini karena Q sekarang menjadi fungsi dari beberapa variabel dan PA dan Y dipertahankan konstan. Dengan cara yang sama, kita dapat mengukur respon permintaan terhadap perubahan harga barang alternatif. Elastisitas harga silang permintaan didefinisikan sebagai perubahan persentase E dalam Q, perubahan persentase PA, dengan P dan Y tetap konstan. Sekali lagi, argumen matematis biasa menunjukkan bahwa E PA Q, PA Q PA. Tanda EP bisa menjadi positif atau negatif, tergantung pada sifat barang alternatif. Jika barang alternatif dapat disubstitusi, maka Q meningkat dengan naiknya PA. Karena konsumen membeli lebih banyak barang yang diberikan karena harganya menjadi relatif lebih murah. Akibatnya, Q konstanta PA dan EP. Jika barang alternatif saling melengkapi, maka Q berkurang dengan naiknya PA, karena bundel barang secara keseluruhan menjadi lebih mahal. Akibatnya, Q konstanta PA dan EPA konstanta. Akhirnya, elastisitas pendapatan dari permintaan didefinisikan sebagai E, perubahan presentasi dalam Q, Y, presentasi perubahan dalam Y, dan dapat ditemukan dari EYQ, YQY. Sekali lagi, EY bisa positif atau negatif. Jika barang lebih unggul, maka permintaan naik saat pendapatan naik dan EY positif. Namun, jika barangnya lebih rendah, maka permintaan turun karena pendapatan naik dan EY negatif. Oleh karena itu, EPAQ 12 10,06, PAQ-PA 152. Fakta bahwa ini positif menunjukkan bahwa kedua barang tersebut dapat disubstitusi. Baiklah teman-teman semua, itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Sumia Lorenza, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.